Jejak sejarah sebuah kota dapat ditelusuri dari keberadaan bangunan-bangunan lama yang berdiri seiring perkembangan sebuah kota. Keberadaan sejumlah masjid tua di Jakarta misalnya, juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sejarah perkembangan kota Jakarta, Batavia, atau kita kenal dengan nama kota Jakarta. Secara khususnya di Batavia, Islam memulai penyebarannya saat Fathahillah berhasil mengalahkan Portugis di Sunda Kelapa dan memberi nama kota Jayakarta di tahun 1527. Selang berdirinya VOC di Batavia, pada tahun 1619, Jan Pieterskoen berhasil merebut kota Jayakarta dan berganti nama menjadi Batavia. Pada saat kepemimpinannya, banyak masjid dan keraton yang dihancurkan untuk dibangun kota benteng Batavia yang dirancang mirip dengan Nieuwhoorn di Belanda. Jejak sejarah Islam di Jakarta masih bisa terlihat dari masjid-masjid tua yang masih berdiri kokoh hingga sekarang, termasuk Masjid Jami Al-Makmur dan Masjid Hidayatullah yang menjadi tempat syiar Islam serta menyimpan banyak bukti akulturasi dan berperan dalam masa pergerakan nasional. Masjid ini bernilai historis yang dibangun sejak tahun 1836. Dulunya, masjid ini hanya berbentuk surau yang dibuat dari bilik bambu, kayu yang dibangun oleh maestro lukisan Raden Saleh. Kemudian, surau ini pindahkan dari samping kediaman Raden Saleh dan dibangun kembali pada tahun 1890 setelah Raden Saleh pindah ke Bogor dan mewakafkan tanahnya kecuali masjid ini. Masjid Jami Cikini Al-Makmur ini mempunyai luas 2.221 meter persegi. Kemudian pemberian nama masjid ini oleh siapa, Pak? Ini oleh masyarakat Cikini Binatu. Dan kelanjutan pembangunan dari masjid ini dimulai sejak tahun? Ini terberdirinya ini. Iya, yang sudah bangunan baru. Oh, 1922. Oke. Hijriah 1751. Pak, apakah makna khusus dari tulisan Arab dan angka Arab di atas masjid ini mempunyai makna tertentu atau ada artinya? Kalau lihat artinya itu hanya sebatas tulisan untuk mengenang daripada sejarah daripada masjid itu didirikannya kapan. Terus yang keduanya lagi tahunnya juga itu, miladiannya itu, itu. Jadi hanya tulisan bahasa Arab Melayu gitu. Dengan tulisan itu aja, nggak ada makna apa itu. Kecuali. Lalu jika dilihat dari atap masjid yang berbentuk tumpang limasan, apakah ada pengaruh lain, Pak, dari atap masjid tersebut? Mendapat pengaruh kebudayaan apa? Kalau dari kelihatan dari bentuk struktur ini ya, itu sepertinya kayak bangunan Tionghoa itu. Kira-kira, Pak, pada tahun berapa sih Masjid Jami Cikini Al-Makmur ini ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya DKI Jakarta? Tahun 1993 tahunnya ya, nomornya itu 475. Nah itu lagi Istana Merdeka, terus apa lagi? Istana Negara, Balai Kota DKI Jakarta. Cagar budaya yang tidak boleh dirubah-rubah, artinya tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Tentang penetapan bangunan-bangunan bersejarah di daerah khusus Ibu Kota Jakarta sebagai benda cagar budaya. Bisa kelihatan ya? Jelas ya? Nah, ya, Pak. Oke. Jelas. Pak, apakah ada dokumen, sertifikat, atau bukti yang terkait penetapan masjid ini? Ini itu sudah ada sertifikatnya. Oh, sudah. Sertifikat berbentuk sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional Indonesia. Nah ini dia, bisa dilihat luas bangunan ini. Oh, nanti itu semuanya ini nih. Itu semua ya. Buku Tanah Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Tamadia Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, Desa Kuran Cikini. Otentik.
foto itu. Bahwa surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 10 Mei tahun 1901 nomor 356. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah masjid ini pernah direnovasi? Jika iya, berapa kali dan tahun berapa? Kalau renovasi kecil-kecilan itu sering ya. Sebenarnya kalau kita mau ganti, misalkan ini bisa mengganggu bangunan lain gitu, dan pada yang lain itu kalau prosedurnya harus melapor ke dinas pariwisata. Karena sudah dijadikan cagar budaya. Itu aja syaratnya, harus melapor dulu bagaimana bangunan itu mau direnovasi. Tahun 1993 direnovasi lagi, renovasi besar-besaran. Nah, itu kayunya sudah dimakan rayap. Itu dibiayai oleh Pemda. September tahun 2020 itu direnovasi lagi karena kayu yang sudah dipasang tahun 1993 itu sudah dimakan rayap lagi, tidak berubah bentuk dari gitu, tapi bahannya yang lebih kuat. Nah, makanya kita pilih kayu dari Papua. Terus tadi bangunan barunya dibangun tahun berapa, Pak? Tanggal 26 Mei 1995. Itu yang diresmikan oleh Gubernur Suryadi Suryadi. Masjid yang terletak di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat ini ternyata juga mempunyai andil dalam sejarah pergerakan nasional. Masjid Jami Al-Makmur Cikini ini juga dikenal sebagai simbol perlawanan masyarakat terhadap kolonialisme Belanda. Pada masa pergerakan nasional, masjid ini juga digunakan sebagai tempat penyebaran semangat nasionalisme dan pergerakan melawan Belanda. Ternyata, masjid ini juga menyimpan kisah dari para tokoh pergerakan nasional seperti Hos Cokroaminoto, Haji Agus Salim, dan Kiai Haji Mas Mansur yang mempertahankan masjid ini. Pada tahun 1934, masjid ini sempat akan digusur oleh Yayasan Ratu Ema yang membeli tanah ini dengan perjanjian Alwi Alatas. Tanah Alatas itu yang kita lihat sejarahnya dijual sama Yayasan Ema tuh ke Alatas, karena di sini kita tuh terima hibah dari Raden Saleh. Perjanjian ini berujung Masjid Al-Makmur yang hampir digusur dan rencananya akan dibangun rumah sakit yang sekarang dikenal dengan nama Rumah Sakit PGI Cikini di atas tanah wakaf tersebut. Mengetahui bahwa masjid ini akan digusur dan dipindahkan dari lokasi aslinya, warga Cikini Binatu berupaya keras mempertahankan masjid ini. Dibantu dengan penolakan keras dari Hos Cokroaminoto, Haji Agus Salim, dan Kiai Haji Mas Mansur yang campur tangan berurusan dengan pihak Yayasan Ratu Ema agar masjid ini tidak jadi dipindahkan. Masjid ini, kalau kita lihat Pak, dari depan masjid itu ada tulisan Arab, terus atasnya ada bulan sabit sama bintang. Nah, mungkin apakah ada makna khusus Pak di balik lambang bintang dan bulan sabit itu Pak? Kayak itu. Jadi dari masyarakat sendiri ya mengerti, paham bahwa masjid ini dengan keberadaan ada di sini, di wilayah sini, karena daripada masyarakat dari yang membeli tanah Raden Saleh itu tidak akan senang adanya masjid di sini. Jadi berusaha untuk dipindahkan ke tempat lain, karena di sini udah didirikan dewan gereja. Mau digeser, mau dipindahkan atau mau dibongkar ya, usaha daripada ini. Nah, itu di situ tahun 1923 itu terus dibantu dengan pimpinan pahlawan nasional seperti Hos Cokroaminoto, terus Haji Agus Salim sama si Mas Mansur, sama Bi Kusno. Nah, beliau inilah tokoh-tokoh ini mengadakan rapat di sini. Nah, itu di samping rapat mengusir pimpinan Belanda mempertahankan Masjid Cagar Budaya ini. Bahkan, Haji Agus Salim mengambil tindakan dengan menggambar depan masjid dengan bulan sabit dan bintang di bagian atap masjid sebagai simbol Sarekat Islam. Hal ini dilakukan agar Belanda tidak mengganggu masjid ini, karena pada saat itu, Sarekat Islam merupakan partai di Hindia Belanda yang mempunyai pengaruh yang kuat. Berdasarkan perjalanan pembangunannya,
Masjid Al-Makmur Cikini kembali mendapat intervensi dari Yayasan Ratu Ema pada tahun 1964. Kali ini datangnya dari pihak Rumah Sakit DGI atau yang sekarang menjadi Rumah Sakit PGI Cikini. Ternyata ada peran dari Menteri Agraria bernama Hermanus dan Menteri J. Leimena yang memudahkan proses pembuatan sertifikat tanah masjid ini, seolah-olah berada di bawah milik Rumah Sakit DGI. Hingga Wali Kota Jakarta Pusat bernama Abdul Munir serta perwakilan dari Departemen Agama yang turun tangan mengatasi masalah sertifikat tanah wakaf masjid ini. Akhirnya, berkat andil Gubernur DKI Jakarta waktu itu bernama Wiyogo Atmodaminto, sertifikat resmi masjid dapat dikembalikan. Jadi setelah ada upaya dari pihak DGI yang memindahkan ingin menggusur masjid ini, terus upaya penggusuran masjid ini terus berjalan hingga tahun. Tadi kayaknya Bapak sempat nyebut yang pas tahun PKI. Nah, itu gimana tuh Pak kondisinya, itu masih sempat konflik atau gimana? Nah, ini tahun 64. Ya, tahun 64 menghadapi PKI. Menteri Agrarianya masih Harmanes. Jadinya Dokter J. Leimena. Leimena itu ya orang pertama di sini, orang kedua dari Soekarno. Itu zaman 64 ya, itu terjadinya selama 27 tahun ya kita hidup berjuang ya. Sampai tahun 1991. Nah, sertifikat DGI dipecah dua antara yang masjid dan yayasan. Nah, dipecah dua karena usaha si Ismail atas ini, karena di sini masjid sebelah masjid ini kan ada tanah untuk yang didirikan madrasah dan tambahan. Nah, itu kita terbengkalai sampai sekitar 20 tahunan lebih. Nah, sejak Gubernur Wiyogo ini memperjuangkan nama Abdullah Kafi. Nah, dia yang untuk maju untuk menyelesaikan masalah sertifikat. Bergeser ke wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di Karet Semanggi, Setiabudi, terdapat masjid tua yang memiliki 3 perpaduan budaya pada bangunannya. Terhimpit di tengah kota dan padatnya gedung-gedung pencakar langit, Masjid Hidayatullah bagaikan oase di tengah kehidupan kota Jakarta. Sejarah masjid ini dimulai saat pembangunannya sejak tahun. Masjid ini didirikan tahun 1947 dan di tanah wakaf dari hasil pemberian dari orang Belanda yang bernama Superhen yang dihibahkan kepada orang Indonesia yang bernama Muhammad Yusuf, keturunan Bugis Makassar Betawi, dan diwakafkanlah masjid ini seluas 3.000 meter dijadikan masjid. Cerita Pak di balik pembangunan masjid ini yang berkaitan sama saudagar batik bernama Muhammad Yusuf. Mungkin Pak Thohir bisa menjelaskan dua versi cerita itu yang seperti apa? Kalau pengusaha batik itu memang dari Muhammad Yusuf ini boleh kata pengusaha batik kan. Samping dia pengusaha batik, dia ada seorang pedagang atau saudagar yang selalu berhalang buana untuk memperdagangkan hasil bumi maupun hasil batiknya. Muhammad Yusuf inilah yang telah mewakafkan masjid ini di sekeliling Masjid Hidayatullah ini. Apakah bentuk atap jurai melengkung pada masjid ini dipengaruhi oleh kebudayaan Tionghoa? Masjid Hidayatullah ini mempunyai 3 gaya arsitektur budaya yang ada di wilayah Karet, yaitu mempunyai gaya arsitektur Tionghoa. Jadi kita bisa melihat dari atap daripada Masjid Hidayatullah, dan kedua kita bisa melihat 2 menara kembar yang bentuk Hindu, dan kita bisa lihat jajaran ketiga yaitu ciri khas daripada orang Betawi. Kita bisa lihat daripada ornamen pintu dan jendela
yang ada di Masjid Hidayatullah. Kenapa kita jadikan 3 budaya yang ada di Masjid Hidayatullah? Karena dahulunya di sekitar Masjid Hidayatullah ini hidup rukun di antara orang Tionghoa, orang-orang Hindu, orang-orang Betawi. Ya, kalah daripada pengurus-pengurus terdahulu, bagaimana caranya untuk kita membangun masjid di dalam kerukunan kita beragama. Akhirnya dibentuklah 3 daripada kebudayaan, yaitu Tionghoa, Betawi, dan Hindu, dijadikan Masjid Hidayatullah. Dan kita bisa juga melihat daripada mimbar yang biasa disampaikan para khotib Jumat, menyampaikan khutbahnya itu mencerminkan 3 kebudayaan juga. Apa kita bisa melihat daripada atap daripada mimbar itu adalah bentuk daripada candi, dan ornamen-ornamen daripada kembang-kembang itu mencerminkan orang-orang Tionghoa, dan ada Al-Quran sebagai pegangan hidup dari umat Islam bagi suku Betawi. 3 budaya yang ada di mimbar Masjid Hidayatullah ini. Jadi kita bisa lihat atasnya ini berbentuk seperti candi. Ini kembang-kembang inilah yang dicerminkan sebagai kembang daripada orang-orang Hindu seperti ini. Kita bisa lihat seperti ini bunga-bunga Kamboja, seperti ini kan dulu seperti ini. Nah, cermin daripada orang Betawi inilah Al-Quran diikat dengan pita. Kita bisa lihat. Nah, ini seperti orang-orang Tionghoa yang melaksanakan ibadahnya. Setelah kalau terbilang hionya ini ditaruhlah di seperti ini. Inilah 3 budaya yang ada di mimbar khotib Jumat yang mencerminkan daripada kebudayaan yang ada di sekitar Masjid Hidayatullah. Ini 3. Samping bangunan masjid, cermin daripada 3 budaya ini adalah di seperti mimbar ini. Seperti ini. Ini aslinya. Ini dahulu tahun 1921 ini sudah ada tulisan seperti ini. Ini pun asli kayaknya juga, kalau jati semua nih. Dipugar tanggal 2 bulan 2 tahun 1921, dan ini dipugar untuk kedua kali tanggal 2 bulan 2 1948 sebanyak 25 orang pengurus. Ini kata-kata bahasa Arab Melayu seperti ini. Kita bisa lihat untuk pertama kalinya nih Masjid Hidayatullah ini dipugar tanggal 2 bulan 2 tahun 1921, dan untuk yang kedua kalinya Masjid Hidayatullah ini dipugar tanggal 2 bulan 2 tahun 1928 oleh sebanyak pengurus 25 orang.
Menurut penulis buku Masjid-Masjid Tua di Jakarta, Adolf Hoeken, memberikan keterangan di bukunya bahwa kedua menara kembar di sisi Masjid Hidayatullah memiliki gaya arsitektur yang sedang digandrungi pada masanya. Jika tampak dari luar, Masjid Hidayatullah terlihat memiliki perpaduan Tionghoa dari atapnya yang berbentuk jurai melengkung. Kemudian, masuk ke dalam masjid, terlihat dua menara kembar yang memiliki ciri khas Hindu di wilayah pesisir Jawa dengan atap tumpang dua. Sementara di ruangan sholat, jamaah akan dimanjakan oleh ornamen, ukiran-ukiran, jendela, dan lampu khas rumah Betawi. Ya, Masjid Hidayatullah mengandung 3 perpaduan budaya yang menyatu dengan kebudayaan Islam tempo dulu. Apakah setelah renovasi, masjid ini tetap mempertahankan wajah asli masjid atau merubah dari bentuk aslinya? Setelah kita mengadakan renovasi yang terakhir tahun 98, kita tetap mempertahankan eksis daripada 3 kebudayaan, yaitu Tionghoa, Betawi, dan Hindu. Sampai saat ini kita masih mempertahankan keberadaan Masjid Hidayatullah dengan 3 budaya, apalagi sekarang kita sudah termasuk salah satu cagar budaya yang ada di daerah Jakarta dan sudah dijadikan satu kebudayaan atau satu cagar budaya untuk pariwisata. Pemandangan lain dari Masjid Hidayatullah juga terdapat banyak makam yang masih terlihat rapi hingga saat ini. Salah satunya terdapat makam almarhum nenek saya yang juga dimakamkan di sini pada tahun 2012 silam. Makam yang terdapat di lingkungan masjid ini sudah ada sejak masjid ini didirikan atau beberapa tahun kemudian? Makam yang ada di sekitar Masjid Hidayatullah ini dahulunya belum ada, tapi setelah lebih dahulu Masjid Hidayatullah berdiri, dan setelah itu barulah ada para masyarakat yang meninggal dimakamkanlah di sekitar Masjid Hidayatullah. Kata akhirnya terkena imbas untuk pelebaran Kali Kerukut, itu kurang lebih 900 meter, dan terkenalah imbas daripada jalan inspeksi Jalan Sudirman menuju Jalan Semanggi, terkena kurang lebih hampir 600 meter. Akhirnya banyak juga makam-makam yang harus diangkat, harus dipindahkan ke tempat lain, yaitu kurang lebih hampir 500 makam yang ada. Dan sekarang ini sisa daripada keberadaan makam ini kurang lebih hampir 200 makam. Ini pun jadi boleh kata sekarang ini Masjid Hidayatullah sudah tidak bisa lagi dijadikan suatu makam umum, tapi hanya para ahli waris lah yang ada dimakamkan di Masjid Hidayatullah untuk dimakamkan di masjid ini. Mengetahui sejarah perkembangan Islam di Indonesia, salah satunya dengan melihat perkembangan utama umat Islam yaitu masjid. Di Jakarta sendiri, penyebaran dan perkembangan agama Islam tidak lepas dari peranan masjid. Dari bangunan masjid, kita dapat mengetahui budaya masyarakat, mulai dari proses pembangunannya hingga jejak sejarah perkembangan Islam di Jakarta sejak beberapa abad silam. Dari segi fisik, bangunan masjid tua di Jakarta memperlihatkan adanya akulturasi budaya masyarakat setempat dengan budaya Islam. Seiring dengan perkembangan kota Jakarta, nilai spiritual membawa kedamaian bagi warganya dalam beribadah. Dimulai dari pembangunannya, masjid tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah saja, juga sebagai tempat pembinaan, pengamanan, dan benteng umat Islam, terutama di wilayah Batavia atau yang kini kita kenal dengan kota Jakarta.